Percaya nggak sih, Daniar? Ini ya yang kita naikin nih, ini terbuat dari kardus. Iya, kalau Anda buka, ini di dalamnya terbuat dari kardus. Betul nggak, Mas? Betul, Mas. Terbuat dari kardus ini bisa berapa, Mas? Bisa menahan berat? Bisa sampai 200 kilo. Bisa 200 kilo? Iya. Hebat, Oh my God. Jadi ini dia bukti kalau Anda mau buat main untuk anak ya tidak perlu bahan-bahan yang mahal. Kok bisa tercetus ini terbuat dari kardus dan formulanya bisa sampai 200 kilo menahan beban. Gimana Mas, ceritain nggak Mas? Itu karena di kardus itu kan ada rongga-rongganya itu. Nah, rongga-rongga itu kalau ditumpuk banyak itu dia akan menjadi sebuah kekuatan yang besar sekali. Oh iya. Jadi hanya tinggal apa itu istilahnya untuk membangun Paling mudah dilem saja dari beberapa tumpuk itu. Cuma dilem. Cuma kalau untuk memang untuk yang seperti kuda-kudaan yang bukan kuda ini onta kan Mas ya? Onta-ontaan. Onta-ontaan. Ini memang kita perlu belajar mekaniknya untuk bagi kekuatan di kakinya itu. Tapi secara sederhana cuma dilem saja sebetulnya. Oh gitu, tapi Mas Eko ini kalau misalnya buat ini sebenarnya idenya ini keluar dari siapa? Di antara mas-mas berdua nih siapa yang punya ide nih biasanya kalau lagi mau bikin sesuatu kita bikin ini yuk gitu. Idenya dari saya, yuk Mas Agus kita buat mainan gitu. Oke, berarti Mas Agus eksekutor. Iya, eksekutornya di sini. Kalau gitu kita belajar bermain gitu. Nah, akhirnya kami berdua ini belajar bermain, belajar ke anak-anak, belajar bagaimana keluarga itu. Oh wow, oke. Jadi memang pada dasarnya dibuat untuk anak-anak beserta dengan orang tuanya gitu ya Mas ya. Jadi ya kenapa si Kambi ya? Namanya si Kambi. Mainan kardus. Iya, jadi asalnya dari kambing gitu. Oh kenapa gitu namanya si Karena Kambi? bentuknya awalnya Untuk kambing. pertamanya bikinnya kambing Mas. Ini bentuknya kambing. Oke. Sampai akhirnya banyak. Ini onta. Jadi sampai akhirnya bikin ini dan banyak lagi. Oke. Jadi itu di sini. Oh, jadi kalau Anda lihat ya saudara, ini tuh bagian kardus yang biasanya kan kalau untuk aqua misalnya atau minuman-minuman kemasan itu ada bagian tengahnya. Ini ada bagian tengahnya berarti yang diambil. Oke. Diambil dilemkan. Mungkin ini kan Mas Agus juga kan sebagai eksekutornya nih. Bisa cerita kalau misalnya lagi bikin nih kayak ini kan kayaknya rumit banget ya Mas ya. Ini ternyata adalah penguin dan anaknya loh. Mana nih? Aku kasih lihat. Nah, nih loh. Kalau aku balik baru kelihatan. Ceng. Ini bisa pakai mesinnya dong, nggak mungkin sembarangan kan? Berapa lama nih Mas Agus bikinnya kalau misalnya seperti ini? Kalau untuk memikirkannya memang butuh waktu agak lama ya. Oke. Tapi begitu mulai ketemu polanya sudah cepet. Oh gitu. Cepatnya berapa lama tuh Mas? Bisa dicopot. Cepatnya kalau pakai pisau potong itu hitungan jam. Oh gitu. Iya. Karena sudah ketemu polanya ya. Betul dan pastinya kalau jadinya udah seperti ini tentunya juga pangsa pasarnya luar biasa banget dong. Ya Mas Eko gini, mungkin bisa diceritain nggak? Kalau pangsa pasarnya karena ini kan kardus bisa dibilang adalah limbah ya. Iya. Kita bilang gitu ya. Gimana tuh Mas? Mungkin ini karena hubungannya sama ekonomi kreatif. Jadi bagaimana memanfaatkan barang yang tak berguna ini menjadi berguna buat kita, juga buat masyarakat. Karena yang bantu kita itu juga ibu-ibu di kampung untuk melemkannya. Wow, memanfaatkan ada ibu-ibu juga di kampung ya. Memberdayakan warga sekitar. Memberdayakan, oke deh. Kita nanti masih akan membahas ini lebih banyak lagi dan lebih dalam lagi bagaimana ternyata kardus ini juga bisa menjadi sumber rezeki loh. Dan bisa juga dibuat di rumah untuk anak-anak ya. Halo, apa kabar? Nanti tetap bersama kami di Sapa Indonesia.